Adil Katalino Bajurami Kasaruga Basengat Kajibata. Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan arahan dan informasi dari saudara kita Adrianus SPD MPD mengenai pencalonannya sebagai Ketua DAD Kabupaten Mempawah. Selamat pagi Bang, salam berjumpa kembali. Ada yang mau saya tanya nih Bang, hari ini kegiatannya apa Bang? Baik, terima kasih Adil Katalino Bajulamin Kasaruga Basengat Kajibata. Jadi hari ini saya dinampingi saudara-saudara dari Pemuda Daya Kalimantan Barat (PDKB) ingin berangkat menuju Kecamatan Toho, tepatnya di Rumah Adat Daya Toho. Kami akan bertemu dengan Ketua Panitia Musyawarah Adat Daya yang ketiga pemilihan Ketua DAD Kabupaten Mempawah. Jadi saya mau mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DAD Kabupaten Mempawah. Terima kasih Bang. Rencana kapan pemilihannya nih Bang? Pemilihannya pada tanggal 29 September, namun itu masih bisa berubah sesuai dengan nanti akan didapatkan oleh panitia pelaksana. Terus apa di tujuan Abang jadi calon Ketua DAD Mempawah? Kok Abang mau mencalonkan diri? Jadi ini masih bakal calon ya, karena hari ini saya hanya mengantarkan berkas, kemudian nanti akan diverifikasi oleh panitia pelaksana. Hal ini karena saya melihat perkembangan zaman di mana kita akan menghadapi yang namanya era digitalisasi. Artinya sebagai insan manusia kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, apalagi yang namanya digitalisasi ini. Erat kaitannya dengan penggunaan media, yang mana otomatis menggunakan dan harus memiliki kemampuan serta pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi. Kebetulan saya sebagai lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris dan magister teknologi pendidikan, sehingga itu dapat menunjang tekad saya untuk mencalonkan diri ke depan. Kita berharap lembaga ini, DAD, bisa lebih tertib dalam pengelolaan baik administrasi, program, dan laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan karena terinput dengan menggunakan teknologi nantinya. Barangnya otomatis, tinggal masukkan data, klik sana, klik sini, tersambung ke lain, jadi lebih simple. Nah, itulah salah satu visi dan misi saya ke depan, memperbaiki sistem pengadministrasian, surat menyurat keuangan, hingga data-data lainnya secara transparan, akuntabel, dan kredibel. Artinya semua pengurus nanti dapat mengakses informasi itu. Data itu tidak mudah kalau tidak mampu dan tak pandai, ya selesai. Kalau saya hanya dijadikan misalnya sebagai pengurus, sekretaris contohnya, ya ketua tidak paham dengan mekanisme itu, ya nanti kelabakan juga. Kalaupun nanti saya paksakan, ya ketuanya yang akan lebih baik. Daripada begitu, lebih baik saya memilih untuk menjadi ketua langsung. Sekretaris nanti bisa menyesuaikan asal dia mau belajar. Tapi kan Ketua DAD itu mesti paham tentang adat istiadat Bang. Ya benar, itu dulu. Kalau sekarang kan kita lihat, kalau saya lihat ya, DAD itu perannya lebih ke fasilitator ya, fasilitator atau sebagai lembaga yang menerima pengaduan. Untuk urusan adat istiadat itu ya ada bagian lain. Contoh di Manggong, ya kita fungsikanlah di Manggong itu. Bukan berarti saya tidak paham dengan adat istiadat Dayak. Kebetulan saya sudah membaca buku dan mempelajari buku itu, bagaimana isinya tentang adat istiadat. Dan waktu itu kami seminarkan dengan pembicara dari Polres Mempawah dan di Mempawah dan Temanggung Kabupaten yang diisi oleh Pak Temanggung Kecamatan Toho, Martinus Yong. Jadi kalau misalnya dites tentang adat istiadat, ya saya siap
Luar biasa Bang Kita nih. Kita kasih hapus dulu. Terus gimana kesiapan Abang bertarung nanti? Ya, sebagai kaum muda kita harus memiliki jiwa kesatria. Artinya jangan pernah lemah, ya, putus semangat sebelum bertanding. Selama kita udah memenuhi syarat, ya saya rasa kita harus maju terus. Kalau menang itu nanti urusannya. Walaupun namanya kompetisi ini harus menang, ya. Yang penting punya semangat. Hal-hal lain ya kita serahkan kepada Tuhan kita, Jubata. Itulah mengapa saya mencalonkan diri. Saya juga ingin memberikan edukasi kepada para pemuda yang ada di Kalimantan Barat ini agar tidak takut bersaing, termasuk dalam pemilihan ya seperti pileg, pilkades, ya termasuk pemilihan ketua DAD di wilayah masing-masing. Ya, tapi diingat, kita harus melihat kemampuan dulu. Jangan sampai kita tidak punya kemampuan, keterampilan, ya alias asal-asalan. Kalau orang kita bilang toro-toro lalu mau daftar, nah, habislah, berproseslah. Kalau tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan, ya jangan coba-coba. Pengalaman seperti saya sudah ada, pengalaman sudah ada, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, seminar-seminar tentang hukum adat, hutan adat, banyak buku yang sudah saya pelajari mengenai adat istiadat Dayak khususnya. Dan dari sisi pendidikan juga tidak kalah saing. Kalaupun ada rezeki, mungkin tahun depan saya akan melanjutkan pendidikan di program doktor atau S3. Wah, keren Bang. Semoga sukses ya Bang. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Bang Adrianus, SPD MPD, tentang pencalonannya sebagai Ketua DAD Kabupaten Mempawah. Kita doakan semoga sukses. Terima kasih. Adil Katalino, Bacurami Saruga, Basengat Kajubata. Arus.